Oke guys, thanks for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan tentunya untuk mensubscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membuat suatu konten yang bertemakan tentang bagaimana cara melakukan penyadapan karet. Karetnya ini usianya sudah kategori usia tua dan penyadapannya juga sudah banyak yang terkena kulitnya, jadi bisa di syuting ke arah itunya karetnya. Jadi karetnya sudah seperti ini, karetnya sudah rusak, sudah ada kulit yang keluar, tidak rata lagi. Dan cara bagaimana kita menyadap batang ataupun pokok pohon karet yang sudah dikatakan rusak agar memiliki ataupun agar dapat memiliki konsumsi getah yang bervolume lebih dari cukup, ataupun bisa dikatakan memiliki getah yang banyak saat kita deres ataupun kita sadap. Nah, cara yang pertama untuk mengatasi ataupun untuk kita mencari jalan keluar dalam penyadapannya, pertama kita harus memiliki pisau sadap. Pisau sadap yang kita miliki ini kita tempa sendiri. Jadi kalau kita menempa sendiri, kualitasnya pula pasti dikategorikan baik. Seperti yang saya miliki ini terbuat dari besi yang cukup bagus. Ya, bisa kita ambil dari besi misalkan bekas golok. Nah, seperti ini bekas arit yang ditempa sedemikian rupa. Jadi saat kita menyadap batang pohon karet yang tidak rata ataupun yang banyak kulitnya, tidak gampang patah. Itu yang pertama, kita harus memiliki pisau sadap yang kuat dan tangguh, tidak mudah compel ataupun rompal. Lalu cara yang kedua, kita harus membuka sadapan seperti, ayo kita sini. Nah, bisa kita lihat di posisi ini sudah tidak bagus lagi. Kita cari posisi di mana yang memiliki kulit ataupun batang yang halus. Boleh dilihat di sini, ini agak halus dibandingkan di sini. Jadi kita jangan buka lagi yang di daerah sini. Jadi kita buka lagi yang di sini. Itu cara kedua, kita harus memilih kulit yang baik di antara kulit-kulit pohon yang lainnya. Jadi ini bisa dikatakan sebagai yang terbaik. Maka dari itu kita buka sadapan di sini. Nah, cara ketiga, agar getahnya banyak, konsumsi getahnya juga melimpah, kita cari posisi di atas. Kita melakukan sadap atas dengan melakukan penyadapan atas dibantu oleh kayu atau paralon ataupun bambu. Kita sambung seperti ini, lalu kita melakukan sadapan di atas. Karena di posisi atas ini biasanya kulitnya juga kategorinya baik, kulitnya masih mulus. Jadi konsumsi getah yang di bagian atas positif, memiliki getah yang banyak dan latek yang banyak. Itu cara yang ketiga tadi ya. Cara yang keempat, yaitu kita harus menyadap di pagi hari. Di pagi hari sebelum matahari terbit. Dan juga tidak harus pagi nian, tidak harus pagi sekali. Misalkan memang lebih baiknya itu dari jam 5 sampai matahari terbit. Tapi kalau jam 5 mungkin terlalu gelap, terlalu sulit lah. Jadi harus kita kondisikan sedemikian rupa, kita harus menyadap sebelum matahari terbit. Nah, kalau misalkan dari semua itu tidak berpengaruh ataupun getahnya juga tidak banyak, nah proses berikutnya kita akan melakukan proses etrel. Nah, boleh dekat. Jadi proses etrel yaitu dilakukan di bagian yang bekas kita deres ini. Jadi kita melakukan etrel di sini, kita siram ataupun kita oleskan di bagian ini. Setelah dioleskan di bagian ini, nah, fungsi dari etrel itu adalah perangsang getah. Jadi sebelum kita melakukan pengetrelan, kita harus juga pemupukan dan membersihkan seperti gulma-gulma seperti ini, semak belukar seperti ini, kita harus membersihkan. Tengok seperti situ. Nah, ini sudah disemprot semua di bagian bawahnya. Nah, kenapa disemprot? Agar rumput-rumputnya mati dan lebih mudah
proses pemupukan diresap oleh karet tersebut. Nah, setelah dietrel, biarkan 3 hari dalam proses pengetrelan itu. Biarkan dulu 3 hari, jangan disadap-sadap. Nah, sekarang saya akan mencoba melakukan penyadapan kepada karet ini. Nah, teknik penyadapannya juga boleh diperdekat dari sebelah sini. Teknik penyadapannya, yang pertama, kalau kita langsung tarik, kita tarik dari sebelah sini, ini kita akan mengalami kesulitan. Jadi kita harus dorong. Nah, setelah didorong, baru kita tarik. Cepat tidak apa-apa, tapi secara perlahan. Usahakan apa yang kita sadap ini tidak mengenai kulit. Dan jangan terlalu lambat juga. Kalau terlalu lambat nanti getah yang ada di sini bisa mengejar, jadi bisa merembet kemana-mana. Nah, jadi seperti ini. Ini getahnya. Ini bisa kita lihat pohonnya sudah rusak. Ini karena penyadapan sebelumnya tidak baik, ataupun cara penyadapannya tidak benar. Nah, ini. Nah, itulah tadi teknik dari penyadapannya. Kuncinya, kalau kita memang tidak sabar, kita harus memiliki pisau sadap yang kuat. Nah, jangan lupa setelah, misalkan di musim penghujan, kita harus melakukan pembekuan karet ini, yaitu dengan cara, bisa dengan cara pembekuan menggunakan cuka ataupun menggunakan TS. Menggunakan TS itu juga proses cukup cepat untuk pembekuan. Ada juga saya dengar informasi di Kalimantan itu menggunakan garam dan urea dicampur, itu juga katanya lebih bagus. Tapi saya sering menggunakan TS untuk melakukan pembekuan di musim hujan. Jika tidak, ataupun kita lihat kondisi cuaca tidak hujan, jadi ya tidak usah kita cuka. Ya sudah, seperti itu aja informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.